Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Sakim, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat keluarga besar alumni SMP 1 Ciruas, yang alhamdulillah walaupun dulu jadi selebritis tahun 91 masih tetap eksis. Bahkan pernah ngobrol tadi barusan, alumni kita ini katanya sebagai pencetus pembangunan masjid di SMP 1 Ciruas. Ini sangat luar biasa. Mantap. Iya. Ini perlu diapresiasi yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan dari gagasan itu tercatat oleh Allah sebagai bentuk jariah kita. Karena memang baginda Nabi juga pernah mengatakan bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang namanya anak Adam ketika sudah habis masa kontraknya, kira-kira begitulah. Kalau masih ada kontrak masih bisa ya, masih bernyawa. Tapi kalau sudah selesai masa kontraknya, ya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah menjemput, ya titik mangsa kontrak kita sudah habis, maka di saat itulah yang namanya anak manusia ibnu Adam in qata'a amaluhu, terputuslah semua amal aktivitasnya, kecuali, untung ada kecuali. Ini aset yang sangat luar biasa ini. Jadi investasi yang tidak akan pernah rugi. Sekarang kan banyak investasi ya, harapannya mendapatkan profit yang luar biasa, tapi justru malah mendapatkan kerugian yang luar biasa. Apakah itu yang tiga perkara tadi? Yang pertama adalah sodakoh jariah. Nah, ketika alumni kita ini berhasil menciptakan satu gagasan, bahkan sekarang lagi proses pembangunan, mudah-mudahan ini termasuk sodakoh jariah. Ya, syukur-syukur yang punya harta 10.000, 20.000 tidak apa-apa ya, karena dari yang kecil insya Allah nanti lama-lama menjadi besar. Nah, ini merupakan satu aset buat kita. Jadi sodakoh jariah itu kalau ditafsiri banyak sekali itu ya. Bagaimana misalnya kalau kita tidak punya harta? Baginda Nabi menjelaskan, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Barang siapa yang mempunyai harta, maka sebaiknya dia bersodakoh, infakkan hartanya. Ya, walaupun kecil, ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah, dan itu menjadi aset kita nanti. Ya, syukur-syukur kalau udah besar, ikhlas pula ya. Walaupun sedikit, ikhlas, insya Allah itu bermanfaat. Bagaimana ya Rasul jika kita tidak punya harta? Baginda Nabi sangat fleksibel. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Kita nggak punya harta nih, tapi kita punya tenaga, ya, maka sumbangkanlah tenaga kita.
Ada teman-teman bawa proposal, saya mah nggak punya nih, ya saya bantu aja lah, sampaikan proposalnya, sampaikan surat mandatnya, kan begitu. Kita nggak punya harta, tapi kita punya kekuatan, punya tenaga, sumbangkan tenaga kita. Kalau di rumah, apalagi kan yang tinggalnya di Ciruas lebih enak ya. Jadi tulis ini kayaknya luar biasa. Kalau nanti masak ada sedikit sambal, kasih sama tukang bangunannya gitu. Karena insya Allah dari harta yang kita sedekahkan bukan nanti nambah kurang, tapi justru akan semakin bertambah. Yang tadi coet cuma satu ada sambalnya, sekarang nanti sambalnya banyak. Ada ikan asinnya, ada tempe gorengnya tambah sayur asem, mantap luar biasa. Nah, kalau kita nggak punya harta pun tenaga kita nggak punya, Rasulullah juga masih sangat menganjurkan. Wa man kana lahu ra'yun falyatasaddaq bi ra'yihi. Ada satu kaidah lagi. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau kita nggak punya harta, mau sedekah nggak bisa, nggak punya tenaga juga nggak bisa. Tapi kalau kita punya ide pemikiran, punya gagasan, punya ilmu, maka sedekahkanlah dengan ilmunya, sodakohkanlah dengan gagasannya. Nah, ini sangat luar biasa nih Pak Wahid ya. Mudah-mudahan di alumni 91 ini satu poin ini sudah dapat semuanya. Ya, hartanya ada, alhamdulillah. Tenaganya pun kita libatkan. Gagasannya pun munculnya dari alumni 91. Ini perlu diapresiasi. Boleh tepuk tangan dong. Oh, luar biasa ini. Kalau ada Pak Kepseknya lumayan ini Pak. Gak apa-apa, nanti diekspos. Jangan lupa nanti disampaikan. Channelnya Kang Ujai. Ini serius Bu, serius. Serius. Itu yang pertama, baginda Nabi menganjurkan. Jadi kalau kita mau bersodakoh, nggak mesti nunggu kaya. Kalau nunggu kaya, berhubung kita nggak kaya-kaya, nanti lupa dengan sedekah ya. Apapun yang kita miliki, ya keluarkanlah. Toh kita misalnya punya secangkir kopi, nggak apa-apa secangkir kopi kita infakkan. Lagu siapa Bu? Itu lagu favorit saya itu, secangkir kopi. Mau dicoba? Mau dicoba boleh. Apa ya? Ya nggak boleh. Katanya kan begini, jangankan menyambutku dengan senyum manismu, kan gitu. Tarik. Siap. Insya Allah. Lah emang Ustadz kok nyanyi? Wah, Ustadz juga manusia. Dikira Ustadz itu robot kayak itu. Jadi insya Allah yang pertama itulah aset yang tidak akan pernah berhenti. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, aset yang nanti tidak akan pernah rugi untuk kita adalah waladun soleh, anak yang soleh, anak yang solihah yang nanti bisa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh, anak didik yang soleh yang mendoakan guru-gurunya. Lah ini luar biasa ini. Jadi momentum alumni ini sangat luar biasa. Kita kumpulkan alumni, ya sedikit infak harta untuk menyumbangkan di panti-panti sosial, di anak-anak yatim, itu sangat luar biasa. Poin pertama sudah dapat. Poin yang kedua, waladun soleh yadulah, anak yang soleh yang nanti akan mendoakan orang tuanya. Termasuk orang tua di sini adalah orang tua guru. Makanya kalau yang jadi guru itu sangat luar biasa ya. Alhamdulillah barokah. Ya walaupun susah payah ya, tapi insya Allah barokah. Karena apa? Karena setiap hari Senin anak-anak murid sekian banyak itu pasti mendoakan guru-guru. Dari mana itu? Ketika dari murid pas acara apel bendera, ketika pembacaan doa,
Pasti ada itu doanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru. Nah. Oh iya. Oh, gak pernah pacaran yang pacar. Oh aduh. Ayo pacaran nongkrong. Oh kono. Ya talah, dari mamang kono. Jujur kenal lo. Luar biasa. Ya, jadi termasuk orang tua itu adalah orang tua guru juga. Karena kalau secara garis besar menurut Imam Al-Ghazali itu orang tua itu ada 3 ya. Ada orang tua firruh. Orang tua firruh itu adalah orang tua guru-guru kita, murabbi kita, yang menuntun kita kepada jalan yang bisa mempertemukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk orang tua guru kita. Yang kedua adalah abul jasad. Abul jasad itu orang tua yang mengandung kita, yang membiayai kita, itu namanya orang tua kita fil jasad. Ada lagi orang tua fil musaharoh. Jadi walaupun tidak membiayai kita, tidak mendidik kita, akan tetapi bertemu dengan satu ikatan, yaitu ikatan pernikahan. Nah, yang biasa kita sebut dengan mertua. Nah, itu juga sama orang tua kita. Dilihat dari garis besar, dari sisi musaharoh, artinya ada ikatan pernikahan. Nah, itu juga sama orang tua kita yang perlu kita doakan. Karena ketika kita mendoakan secara tidak langsung, doa itu akan kembali kepada diri kita juga. Nah, itu sangat luar biasa. Yang ketiga, aset yang tidak akan pernah rugi adalah, di samping tadi anak yang soleh, yaitu kita punya sedikit ilmu yang kita berikan, ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, walaupun kita tidak jadi guru misalnya, walaupun kita di rumah tidak jadi kiai misalnya, tapi kalau dulu kita pernah belajar, kita ajarkan lagi kepada anak-anak kita. Nah, itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Nah, momentum ini sangat luar biasa ya. Pertemuan alumni diisi dengan pengajian, kirim doa untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita yang telah tiada. Itu pada hakikatnya masuk dalam kategori investasi tadi yang tidak akan pernah putus amal jariahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan itu insya Allah keberkahan akan selalu mengiringi kita. Karena ada satu hadis menjelaskan begini, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwi. Tidak ada satupun seorang mayit yang berada di dalam kuburan itu kalau kita umpamakan bagaikan orang yang sedang tenggelam mencari pertolongan. Di hadis ini kira-kira percaya enggak, Bu? Jadi mayit yang ada di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam mencari pertolongan. Tolong begitulah kira-kira. Kalau kita analogikan, percaya ataupun tidak percaya, ini memang karena maksudnya gaib. Diceritakan pun karena kita belum memasukinya. Belum nyobain. Karena ada saya. Maka apa yang mereka minta tolong? Nah, tadi kembali bahwa ada satu hal yang bermanfaat adalah doa. Ya, maka kita berkumpul di sini mendoakan guru-guru kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan teman-teman kita, dan nanti di sana pun doa kita itu pasti akan dikenang. Dikenang.
oh ternyata persahabatan kita bukan hanya sebatas di SMP. Ternyata persahabatan kita ini tidak sebatas waktu di meja belajar saja. Akan tetapi sampai sekarang pun kita terus terjalin. Itu namanya silaturahim. Kalau silaturahim, ya silaturahmi begini, bertemu dengan sesama orang yang masih ada. Tapi ketika orang itu sudah tidak ada, itu namanya silaturahim. Jadi secara rohani kita itu akan terus tersambung. Nah, perumpamaan ini digambarkan, disampaikan oleh baginda Nabi bahwa seorang mayit yang ada di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam yang memintakan pertolongan. Sampai kalau orang dulu, orang Jawa bilang begini, pesannya, nak, orang tua saya juga pernah bilang begini, kalau malam Jumat tolong jangan pergi dari rumah ya sebelum maghrib itu. Nanti kalau selepas isya silakan kalau mau main. Sampai dibikin sholawatan ya. Sekarang sudah sholawatannya tenar kan. Lamun malam Jumat ahli kubur balik ning umah. Terus ya kalau kita kelihatan itu orang kubur, wah masya Allah luar biasa. Pada takut. Kenapa mereka balik ke rumah? Mereka melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat ya orang-orang yang ada di masih hidup di alam dunia. Minta apa? Ya nggak minta apa-apa sebetulnya. Hanya sebatas minta dikirimkan doa, minta dibacakan suratul Fatihah, minta didoakan, intinya begitu. Kalau ada orang yang minta ini, minta itu bukan kuburannya itu ya. Nah, itu sangat luar biasa. Ya tadi juga kita alhamdulillah sudah kirimkan Fatihah, sudah kirimkan suratul Yasin. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita yang di sana juga tersenyum sipu. Ya walaupun ada mantan yang sudah mendahului kita. Ya boleh ya, ada berapa mantannya? Ini sangat luar biasa ini. Karena kan kadang-kadang alumni itu, pertemuan alumni itu adalah pertemuan CLBK nanti ya. Celebek. Celebek. Kadang-kadang begitu. Jadi hasrat yang masih terpendam dulu tuh Sekarang betul lagi. bersemi kembali. Nah, saya harapkan ya jangan sampai pertemuan alumni ini adalah untuk tadi juga ada sempat yang bilang, ya wong lanang lamun metu sing umah jareng ngakune bujangan. Ya, ngakune duda bujangan. Lah wadon ke paden bae gitu. Tapi insya Allah alumni 91 mangga ini hanya sebatas untuk guyonan mencairkan suasana. Karena kalau terlalu serius juga nanti kelihatannya kaku ya. Orang kalau hidupnya serius aja itu cepat tua kadang-kadang. Iya benar. Cepat tua. Oh bisa benar. Umurnya udah tua tapi masih muda ya. Iya. Ini karena 91 angkatannya luar biasa. Makanya saya duduk di sini juga seolah-olah dipaksa cepet tua saya. Jadi enak ibu-ibu enak di saya. Di bawah tua ya. Ini hanya sebatas bercanda ya Bu ya. Ya mudah-mudahan inti daripada pertemuan ini yang pertama kita terus menjalin silaturahim. Ya kalau orang biasa panggilnya silaturahmi lah. Kalau saya lebih enaknya panggil silaturahim. Karena silaturahim itu adalah menjalin kasih sayang. Ya yang dulu nggak kenal, saya nggak kenal Pak Wahid dulu, sekarang kenal sama Pak Wahid. Ya walaupun katanya nggak sering ikut apel, tapi gagasannya luar biasa. Mudah-mudahan Pak Wahid ini selalu ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah. Dilancarkan rezekinya. Iya, soalnya alumni 91 yang paling ganteng Pak Wahid. Iya, jauh sendiri.
lumayan. Jangan CLBK. Insya Allah. Jadi itu yang pertama, menjalin silaturahim ya, karena dengan silaturahmi juga tazidul umri. Jadi hikmah daripada silaturahmi itu bisa menambah usia, menambah umur. Jadi ada satu peribahasa begini, tazidul umri ini adalah ya, kalau sebagian ulama ada yang memaknai tazidul umri ini makna sebenarnya. Makna sebenarnya dalam artian memang benar-benar usianya bertambah. Yang dulu mungkin sudah digariskan usianya 60 tahun karena sering silaturahim, dikasih bonus jadi 61 misalnya. Alhamdulillah kan, 1 tahun lumayan lah. Kalau dapat honor di PNS UMR 3,5 juta kan kali setahun berapa, kan lumayan tuh. Belum tunjangannya ya Pak Wahid ya. Belum ke 13 gitu. Kan lumayan tuh dapat. Nah, itu namanya tazidul umri, memang umurnya bertambah. Ada juga makna tidak asli, makna asalnya. Jadi tazidul umri ini adalah artian maknanya bukan makna sebetulnya, tetap umurnya 60 tahun tapi keberkahannya itu luar biasa. Jadi satu hari bagaikan 1 tahun bisa. Emang ada Pak. Satu riwayat menjelaskan begini. Ini riwayatnya. Ada cerita ini. Cerita waktu Imam Nawawi Al-Bantani ya, ulama Jawa yang berasal dari Tanara. Ternyata beliau itu tercatat sebagai ulama Hijaz. Ulama Hijaz itu ulama terkemuka antara Mekah dan Madinah. Asli orang Jawa loh. Ya? Pada tahu ya? Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ketika beliau ke Mekah, ya, di sana dicatat sebagai ulama Hijaz. Jadi ulama-ulama Saudi di sana bermusyawarah. Katanya ada orang dari Indonesia, orang Jawa, ilmunya hebat luar biasa, bahkan dicatat sebagai ulama Hijaz. Saya ingin membuktikan keilmuannya. Apakah memang betul ataukah hanya sebatas ya sekarang punya orang dalam sehingga dimasukkan begitu kira-kira. Akhirnya ulama yang ada di sana ya, mengadakan satu musyawarah, tercetuslah untuk mengetes Syekhuna Imam Nawawi Al-Bantani. Wis dites. Kira-kira ngetesi premen ge. Apakah kon ngarang kitab? Apakah kon baca kitab? Wis kalian bae. Karena memang wong Jawa itu logat baca Quran ini biasanya makharijul hurufnya tidak pasti. Sehingga lamun alhamdu angka sing bacanya alhamdu. Baca al-alamin biasanya kalau orang Jawa jadinya ngalamin. Alhamdu ya kan begitu. Al-Fatihah jadinya al-Fatihah. Karena apa? Karena memang lahjahnya orang Jawa itu banyak yang seperti itu. Bahkan orang Sunda kalau manggil F itu nggak bisa kata. Manggilnya P pastinya. Fatimah, Fatimah. Apalagi. Nah, walhasil dalam musyawarah itu dicetuskan wis ngetes Imam Nawawi iku suruh baca Quran aja. Datanglah putusan untuk mengetes Imam Nawawi yang ada di Mekah. Lalu beliau menjawab, udah, kalau memang ia pengen tahu baca Quran saya, insya Allah nanti saya akan baca Quran di Masjidil Haram selepas sholat maghrib. Jadi pas itu disampaikan di bahwa nanti malam selepas maghrib
ada Syekh Nawawi akan baca Quran dihadapi dengan berbagai macam ulama di Timur Tengah. Akhirnya betul selepas maghrib Syekh Nawawi berkata, tadi siapa yang ingin ngetes saya baca Quran? Berdirilah dua orang sahabat itu yang dari Makkah. Ketika itu ya dites. Jadi Syekh Nawawi pakai sorban digelar bagaikan sajadah. Jadi dua orang yang tadi itu duduk di sorbannya Syekh Nawawi. Lalu Syekh Nawawi baca Quran dari Al-Fatihah sampai dari juz awal, dari Al-Fatihah juz awal sampai 30 juz. Terus dibaca, walhasil orang yang mendengarkan lantunan pembacaan ayat dari Syekh Nawawi ini terkesima. Selesai sampai qul a'udzu birabbin nas ya minal jinnati wan nas, selesai teng itu waktu Isya. Pas waktu Isya. Bayangkan coba dari waktu maghrib sampai waktu Isya ya itu berapa jam, tapi beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menghatamkan Al-Quran. Nah dari sinilah ya kita memaknai bahwa ada ya kalau kita baca Quran 30 juz paling berapa kali atau berapa jam? Oh berapa hari? Berapa tahun kan? Sebulan ya. Tapi beliau dari waktu maghrib sampai waktu Isya itu selesai. Nah ini artinya apa? Perbandingannya 1 jamnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani sama dengan berapa jam dari kita. Nah ini namanya tazidul umri, umur kita yang barokah itu seperti itu. Walaupun cuma 1 jam tapi manfaatnya luar biasa. Nah mudah-mudahan pertemuan kita juga di alumni ini walaupun cuma 1 menit tapi terkesan 1 minggu. Walaupun cuma 1 jam saja tapi terkenang sampai nanti di pertemuan alumni yang akan datang. Nah ini namanya tazidul umri. Jadi hikmah daripada silaturahim itu adalah bisa menambah keberkahan dalam hidup kita. Kita udah berapa menit ini? Insya Allah ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ya pertemuan alumni ini walaupun tidak lama tapi berkesan. Santai aja tulis, tenang aja Pak Wahid masih ada. Insya Allah. Ya mudah-mudahan dengan harapan semua yang hadir di sini Allah senantiasa memberikan keberkahan, berkah dalam kehidupannya dan hidup selalu dalam keadaan barokah. Karena yang dinamakan barokah walaupun kecil tapi semuanya bisa merasakan. Walaupun sedikit tapi semuanya bisa terpenuhi. Itu yang dinamakan barokah. Oleh karenanya lebih baik kecil tapi kita syukuri daripada besar tapi kita tidak pandai untuk mensyukuri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan nanti dipertemukan kembali. Kalaupun ada, biasanya ada sesi tanya jawab nggak Pak? Oh sekarang nggak ada. Ya udah mau ini. Boleh. Kalau ibu-ibu mau bertanya boleh silakan. Kalau biasa dulu nggak ada sesi tanya jawab, tapi sekarang nggak apa-apa ya kalau mau curhat. Ada biasanya juga. Oh biasanya ada. Yang biasanya bertanya nggak hadir. Oh gitu. Ini ma'alim semua. Ini pendengar aja. Oke, mudah-mudahan ya kalau misalnya tidak ada yang mau sharing, tidak ada yang mau curhat. Iya Bu Haji. Boleh Bu Haji mau nanya boleh. Jangan saya ke Ustaz. Tanya lain tadi. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Kalau tidak ada yang mau sharing, kalau ada yang mau curhat silakan curhat dong Kang Ujai gitu. Ya kalau yang di TV curhat dong Mah. Kalau maksud curhat mahnya ke saya. Ustaz nama Dede. Begini nih kayak Ustaz. Iya siap. Yang masih sendiri,
Amin amin amin. Amin, ya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang masih sendiri dicepatkan jodohnya. Sepulang dari sinilah ada yang ngelamar. Amin. Amin serius. Makanya. Amin. Aku senjata merah. Sirik nih ya. Barang itu itu kan. Sirik nih ya. Makanya di awal Kang Ujay menyampaikan yang punya hajat masing-masing disampaikan. Kalau mau curhat ke Kang Ujay takutnya malu, sampaikan sendiri nggak apa-apa. Jadi dari awal sudah direkomendasi. Insya Allah mudah-mudahan hajatnya semuanya diterima oleh Allah. Amin. Ya. Iya, kabul. Makbul. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya walaupun sedikit pertemuan kita, tapi ada manfaatnya. Toh kalau misalnya ketemu saya di jalan nggak apa-apa, saya disapa boleh. Kalau pengen tahu ya nama saya Jayadi, asalnya dari Kampung Cigele, Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Gitu. Kalau dulu saya alumninya di MTS Negeri Ciruas, di MTS Negeri Ciruas, di MTS ya. Angkatan berapa? Saya alumninya di tahun 2002. Ah, 2002 saya baru keluar dari MTS. Nah, saya alumni keluar dari MTS, baru MTS yang di Bedeng di tempat. Masih asalan. Masih asal. Jadi waktu proses pembangunannya, saya tahu proses pembangunannya selalu. Makanya tadi saya sebutkan Pak Haji Romli, Pak Haji Juhri. Waktu itu saya masih kepala sekolahnya Pak Juhri, Pak Haji Romli sebagai wakilnya di bidang kurikulum. Setelah itu saya baru melanglang buana. Ya karena mau melanjutkan tidak lanjut, akhirnya 1 tahun dipending, dibuang sama orang tua di pondok pesantren. Dibuang di pondok pesantren. Pondok pesantrennya di Bani Latif, Cibeber, Cilegon, Banten. Yang alhamdulillah kiai saya kalau setiap hari Kamis ngajar di Kelotran. Ya, Kiai Muhimin. Nggih. Mau aku ada wampur. Mau itu apa? Jelas emang dasar. Ya. Bocil. Sedikit kecile. Menurutku Kiai Haji Akrom. Ya. Betul. Jadi diriku mulai belajar. Baru kayak ini mendeker anjing ya. Jadi dari 2003 saya masuk ke pesantren, 2009 saya pulang keluar dari pesantren, ya pengabdian lah. 2010 saya ya ikut situasi dan kondisi saja, sehingga di tahun 2015-an, 2017, 18 ya, 2018 kenal sama Kang San Haji, kenal sama Bulis juga gitu. Jadi di tahun itulah saya kenal dengan Bulis. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih nyambung lagi. Insya Allah. Nah ini namanya adalah persahabatan yang penuh dengan berkah. Ya, insya Allah. Karena juga saya pernah mengutip ya satu kata-kata mutiara itu, dari air kita belajar ketenangan, dari batu kita belajar ketegaran, dari kupu-kupu kita belajar perubahan. Nah persahabatan bagaikan kepompong, kira-kira begitulah. Ya artinya kenapa? Ya sahabat itu nggak mesti kalau kiai harusnya sama kiai saja ya enggak, nah gitu ya. Guru sama guru saja ya enggak. Sahabat itu siapapun itu ya kita persahabatan. Ada kaya, ada miskin, ada yang di pasar, ada yang di toko, ada yang di kantor, ada yang di lapangan. Saya kejutan itu ya Bu ya. Insya Allah lah. Wih, pokoknya pengen Ada anak, ada wadon. semuanya adalah faktor keseimbangan ya Bu ya. Nah, insya Allah
Ya mudah-mudahan semuanya penuh dengan barokah. Canda tawa kita di sini merupakan bentuk keceriaan ya. Sehingga dicatat oleh Allah sebagai idkhalus surur. Idkhalus surur itu mencapaikan kebahagiaan, memberikan kebahagiaan, karena yang namanya bahagia itu mahal. Ya, sebetulnya kalau kita hitung nikmat Allah itu sangat luar biasa. Kita ini nikmatnya sangat luar biasa. Saya nggak punya mobil, nggak punya Avanza, nggak segitu pusing. Tapi kemarin kakak saya dirawat gara-gara nggak bisa kentut. Oh, pusingnya minta ampun luar biasa. Luar biasa, serius. Saya juga baru pulang kemarin, dirawat di rumah sakit umum Banten ya di Polda. 3 hari saya di sana, makan Kang Sanaji. Duh, kayaknya Kang Haji gimana ya? Takut saya nggak bisa karena belum pulang waktu itu. Tapi alhamdulillah ternyata Allah pertemukan. Tadi sore kakak saya pulang, ya insya Allah Kang Haji saya mau ke sana. Jadi ceritanya ya konon berpikir ternyata untuk bayi mahal. Mahal luar biasa. Jadi dapat is. Terbayang. Lawan dokter. Luar biasa. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak ternilai, betul. Nggak punya Avanza saya nggak pusing, nggak punya Pancuro saya nggak pusing, tapi nggak bisa kentut kakak saya, waduh saya pusing minta ampun. Berarti ini adalah satu nikmat yang Allah berikan yang perlu kita syukuri. Yang punya suami ya alhamdulillah juga disyukuri. Yang belum punya insya Allah nanti didoakan mudah-mudahan cepat dapat kan. Yang sudah dapat ya jangan nambah lagi. Ya kan tadi juga sempat kok mau lana mau bisa nambah Jawa Timur ya. Oh Klemenko, nah kan ada pertanyaan jadinya kan begitu. Ya kalau seorang suami nambah kan bisa lah karena memang juga di ayatnya ada ya ayat poligami. Tapi kalau perempuan yang punya suami lebih dari satu itu namanya poliandri. Ya bukan poligami tapi poliandri. Kenapa dalam syariat Islam itu nggak boleh? Yang jadi nggak boleh itu begini Bu. Yang namanya perempuan kan punya tempatnya ya. Ketika nanti tempat ini terisi, jadi ya benih itu jadi, yang dipertanyakan siapa orang tuanya nanti. Ya kan? Siapa? Jadi begitu, nggak bisa protes jadi. Ya kalau laki-laki kan bisa lah karena nggak ada tempat itunya ya. Pertanggungjawabannya. Jadi sebetulnya memang betul Islam itu indah. Kenapa kok nggak diperbolehkan dalam Islam? Karena tadi ketika ini jadi anak, dia bingung orang tuanya siapa, bapaknya siapa ini. Begitu. Makanya dalam Islam itu nggak boleh. Jenak suis. Si Cibai juga is. Coba sih kenang kon Pengen jadi janda. Lah iya, mau jadi orang. Jadi luar biasa Bapak ini. Jadi emang kalau sudah kumpul kayak seusia masih 17-an ya. Nggak tahu kalau di rumahnya mah pusing nih. Jadi melepas letih lelah sudah di rumah itu kapan ini ketemu reuni lagi alumni ini? Ditunggu-tunggu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan rumah memainin bayar. luar Bahan biasa. maning, gosokan maning. Nekuk bebas ya. Itu bagimu kali. Pantesan orang gede-gede. Emang luar biasa Mama. The power of mama ini luar biasa. Lah yang galang sama sombong pabrik. Udah kumbahan dia. Wong macam orang di pabrik yang truk. Jadi insyaallah mudah-mudahan ya pertemuan kita banyak barokah ya. Jadi waktu luang yang Ibu berikan, sempatkan untuk datang ke sini dicatat oleh Allah sebagai bentuk ibadah. Yang insyaallah nanti kita akan bertemu di surganya Allah nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati sanubari ibu-ibu semua dan bapak yang ganteng, terima kasih. Saya akhiri ya, karena memang manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri sayur kangkung sambal terasi. Atur nuhun, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti YouTube-nya dikirim ke Kang Haji.